Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan sebuah materi tentang presentasi, pidato, ringkasan, dan lisensi. Sebelum kita masuk ke materinya, mari kita perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Firman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Enda Pratiwi, ingin menyampaikan materi mengenai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenda Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan presentasi dan tahap persiapan presentasi. Wabarakatuh. Nama saya Ilham Faiz Bizaiz, NPM saya 2020038. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyampaikan presentasi dengan baik. Nama saya Fatisa Rizkin Syasidik dengan nomor NPM 202027. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rusmayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang resensi. Presentasi adalah proses penyampaian ide, produk baru, atau hasil pekerjaan yang ditampilkan dan dijelaskan kepada audiens. Sementara berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, presentasi adalah proses memperkenalkan, menyajikan, atau mengemukakan sesuatu dalam bentuk suatu diskusi atau forum. Agar presentasi dapat berjalan lancar, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan. Yang dimaksud itu adalah hal-hal berikut: menarik minat dan perhatian audiens, mengarahkan perhatian audiens, mempertahankan minat dan perhatian audiens, menjaga kefokusan pada presentasi yang disajikan, menjaga etika atau kode etik presentasi. Tujuan presentasi yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan dapat berupa materi edukasi, keuangan, atau informasi sekedar pemberitahuan. Pesan yang disampaikan dapat bersifat biasa ataupun rahasia. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Untuk meyakinkan pendengar, maka presentasi harus berisikan informasi, data, dan bukti yang disusun secara logis. Yang ketiga, memotivasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Biasanya dilakukan di presentasi di perusahaan. Seorang pemimpin melakukan presentasi untuk mengarahkan dan membimbing para karyawannya untuk bekerja secara lebih maksimal. Yang keempat, yaitu mempromosikan suatu produk atau jasa. Presentasi dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa kepada calon pembeli. Yang kelima, menyampaikan suatu ide atau gagasan. Ketika perusahaan mengalami masalah yang sulit dipecahkan, maka dibutuhkan orang lain yang dapat memberikan argumen atau ide solusi dari masalah tersebut, yang dikemas dalam bentuk presentasi. Yang selanjutnya yaitu tahap persiapan presentasi. Yang pertama itu, kita harus menggali informasi tentang audiens dan rencana kegiatan presentasinya. Yang kedua, kita juga perlu menguasai dan menyusun materi presentasi dengan baik. Dan yang ketiga, tetapkan tujuan presentasinya. Nah, yang keempat, kita juga harus membuat desain yang lebih menarik. Yang kelima, kita juga perlu menyiapkan perlengkapan presentasi. Yang keenam, selain itu kita juga harus menyiapkan mental dan fisik. Yang ketujuh, kita harus melakukan latihan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyampaikan presentasi dengan baik. Yang pertama, tunjukkan rasa percaya diri. Presenter harus menjelaskan presentasi dengan cara bersemangat dan antusias tentang apa tema yang akan dipresentasikan. Yang kedua, bukalah pembukaan dengan yang memukau. Karena banyak presenter gagal karena presenter kurang efektif dan audiens menilai dari pembukaannya yang memukau. Yang ketiga, sampaikan dengan singkat dan lugas. Kita sebagai presenter harus menjelaskan dengan singkat, tidak bertele-tele, karena audiens kebanyakan bosan
dengan apa yang kita sampaikan, misalnya bertele-tele. Yang keempat, bersifat rileks. Kita di sini sebagai presenter tidak hanya diam di satu tempat. Kita harus berjalan-jalan atau sesekali mendekati audiens, karena supaya audiens dekat dengan kita. Menggunakan teknologi hand remote sebagai presentasi atau presenter agar tidak gugup dan bisa menjelaskan poin-poin dari slide yang akan kita presentasikan. Yang keenam, kuasai peralatan. Kuasai peralatan presentasi, kita harus bisa menguasainya, karena bila mana ada kesalahan di dalam presentasi atau kesalahan teknik, kita tidak merasa gugup dan bisa menghandle. Jadi bisa melakukan apa? Karena bisa melakukannya. Yang ketujuh, lakukan kontak mata. Jadi kita sebagai presenter jangan tertuju pada satu titik. Kita harus melihat kepada audiens yang lain. Yang kedelapan, berpenampilan rapi atau perhatikan penampilan. Jadi kita sebagai presenter, kita harus memperhatikan penampilan kita. Supaya apa? Supaya kita sebagai rasa menghormati kepada audiens, dan kita bisa menambah kepercayaan diri atau percaya diri bila pakaian kita sama dengan tema yang akan dipresentasikan. Sifat profesional, kita bisa sebagai presenter datang tepat waktu atau sebelum waktu yang akan ditentukan, dan kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan audiens dengan baik dan benar. Menyampaikan penutup dengan baik. Sebagai penyampai penutup dengan baik atau menambah kesan kepada audiens supaya audiens tidak lupa apa yang kita ucapkan. Saya akan menjelaskan tentang pidato. Pidato adalah cara orang menyampaikan pendapat di depan umum dengan berbentuk informasi atau suatu gagasan yang ada di pikirannya dan yang akan diinformasikan kepada orang-orang umum, yang biasanya disampaikan oleh para pemimpin seperti presiden, DPR, dan lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pidato. Yang pertama ada pidato impromptu, yaitu jenis pidato yang dilakukan secara tiba-tiba atau spontan karena tidak adanya persiapan sebelumnya. Yang kedua ada pidato manuskrip, yaitu jenis pidato yang menggunakan naskah, di mana juru pidato membacakan naskah pidato yang sudah dibuat dari awal sampai akhir. Bisa dikatakan membacakan pidato, bukan menyampaikan pidato. Yang ketiga ada pidato memoriter, adalah jenis pidato yang ditulis dalam bentuk naskah lalu setelahnya dihafalkan kata per kata. Yang keempat ada pidato extemporer, adalah pidato yang terlebih dahulu menyiapkan garis-garis besar konsep pidato yang akan disampaikan. Berdasarkan sifat dari isi pidato, pidato dapat dibedakan menjadi 6 jenis pidato. Yang pertama ada pidato pembukaan. Pidato pembukaan adalah pidato singkat yang dibawakan oleh MC atau pembawa acara. Yang kedua ada pidato pengarahan. Pidato pengarahan dilakukan untuk mengarahkan dalam suatu pertemuan, pada suatu pertemuan. Yang ketiga ada pidato sambutan. Pidato sambutan disampaikan pada acara tertentu dan dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu terbatas secara bergantian. Yang keempat ada pidato peresmian. Pidato peresmian dilakukan oleh seseorang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Yang kelima ada pidato laporan. Pidato laporan merupakan pidato yang berisi melaporkan
suatu tugas atau kegiatan. Yang keenam ada pidato penanggung-jawaban. Pidato penanggung-jawaban adalah pidato yang berisi laporan penanggung-jawaban. Metode atau teknik dalam membawakan suatu pidato. Yang pertama ada metode menghafal. Membuat susunan pidato lalu menghafalkannya kata demi kata. Yang kedua, metode serta-merta. Berpidato tanpa mempersiapkan apapun dan hanya mengandalkan wawasan dan pengalaman. Yang ketiga, metode naskah. Berpidato menggunakan naskah yang sudah dibuat sebelumnya dan pada umumnya dipakai pada pidato-pidato resmi. Kerangka susunan pidato. Yang pertama, pembukaan dengan salam pembuka. Yang kedua, pendahuluan yang sedikit menggambarkan isi tentang materi pidato. Yang ketiga, isi atau materi pidato yang secara sistematis yang terdiri dari maksud, tujuan, sasaran, rencana, dan langkah. Yang keempat adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan, harapan, pesan, dan salam penutup. Selanjutnya adalah materi tentang ringkasan. Ringkasan adalah suatu penyajian karangan atau tulisan dalam bentuk yang lebih ringkas atau singkat dengan tetap mempertahankan urutan tertentu dari karangan tulisan yang diringkas tersebut. Tujuan dari ringkasan adalah membantu pembaca memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, pembaca dibimbing dan dituntut untuk membaca karangan asli dengan cermat dan menuliskan kembali dengan tepat. Di sini saya akan menjelaskan tentang resensi. Resensi dapat berarti memberikan penilaian, mengungkapkan kembali isi buku, membahas atau mengkritik buku. Dengan pengertian cukup luas itu, maksud ditulisnya resensi buku tentu menginformasikan isi buku kepada masyarakat luas. Jadi secara singkat, resensi ialah suatu tulisan atau ulasan yang mengenai nilai sebuah karya. Tujuan resensi ada 7, yaitu membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. 2. Mengetahui kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi tersebut. 3. Latar belakang dan alasan sebuah karya tersebut dibuat. 4. Memberikan masukan pada pembuat karya berupa kritik dan juga saran. 5. Menguji kualitas dan karya dan membandingkan dengan karya yang lainnya. 6. Mengajak pembaca agar mendiskusikan karya yang diresensi tersebut. 7. Memberikan pemahaman dan informasi secara komprehensif pada pembaca tentang karya yang diresensi. Unsur resensi. Daniel Samad menyebutkan unsur-unsur resensi adalah sebagai berikut. 1. Membuat judul resensi. 2. Menyusun data buku. Data buku biasanya disusun sebagai berikut. 1. Judul buku. 2. Penerbit. 3. Tahun terbit beserta cetakannya. 4. Tebal buku. 5. Harga buku. Ketiga, pembukaan buku. Pembukaan buku dapat dimulai dengan hal-hal berikut. 1. Memperkenalkan siapa pengarangnya. 2. Membandingkan buku jenis yang sudah ditulis. 4. Memaparkan khas atau sosok pengarang. 5. Memaparkan keunikan buku. 6. Merumuskan tema. 7. Mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku. 8. Mengungkapkan kesan terhadap buku. 9. Memperkenalkan penerbit. 10. Mengajukan pertanyaan. 11. Membuka dialog. Tubuh atau isi pernyataan resensi. Tubuh atau isi pernyataan resensi biasanya memuat hal-hal di bawah ini. A. Sinopsis atau isi buku secara kronologis. B. Ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya. C. Keunggulan buku. D. Kelemahan buku. E. Rumusan kerangka buku. F. Tinjauan bahasa. G. Adanya kesalahan cetak. Terakhir adalah penutupan resensi buku. Bagian penutup biasanya berisi buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Demikian penjelasan singkat tentang kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.